Shalom Bapak Ibu, Jemaat Getorta yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh pada pagi hari ini dalam Rehat edisi hari Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023. Sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan dan kita merefleksikannya, mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, Engkau telah menjaga kami selama semalam dalam istirahat kami dan Engkau kembali membangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat dan baik-baik saja. Kami mengucap syukur atasnya Tuhan. Sebelum kami beraktivitas pada pagi hari ini, terangi hati kami ya Tuhan untuk siap mendengarkan firman-Mu dan bisa merefleksikan sebagian dari firman-Mu untuk bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25 yang berbunyi, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Tetapi ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka
bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah jangan takut, doamu telah dikabulkan. Atau kalau di dalam bahasa Toraja, dakmu mataku, belana ditarimamu, tupalakumu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kesabaran ada batasnya. Kecewa itu sangat manusiawi. Kata-kata ini sering kita dengar, bahkan mengungkapkannya sendiri ketika kita telah berusaha dan bahkan sudah berkorban untuk sesuatu yang kita harapkan, tetapi akhirnya gagal. Mungkin kita pernah kecewa ketika Tuhan seakan-akan tidak peduli dengan apa yang sangat kita harapkan. Sementara kita sudah berusaha untuk hidup setia dan bersungguh-sungguh dalam melayaninya. Zakaria dan Elizabeth disebut orang benar di hadapan Allah. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat yang ke-6. Namun mereka harus mengalami sebuah kenyataan yang begitu pahit dalam hidupnya. Mereka tidak mempunyai anak karena Elizabeth mandul, sementara usianya sudah lanjut. Mereka pun harus menanggung aib akibat kemandulan tersebut. Di kalangan orang Yahudi, mandul adalah sebuah aib. Akibatnya orang tidak segan untuk mencibir, menghina, mengolok, dan bahkan dikucilkan dari lingkungan mereka. Meskipun demikian, sebagai seorang imam, Zakaria tetap sabar mengalami kenyataan itu. Ia sadar bahwa kalaupun itu adalah aib, ia tidak akan mungkin menghapus sendiri aib itu kecuali memohon belas kasihan Allah. Seperti tertulis pada Lukas pasal 18 ayat 7, "Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?" Dalam kesetiaannya, Allah menjumpainya untuk menjawab doa-doanya. Ia mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan kabar sukacita. "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Lukas pasal 1 ayat 13. Setialah dalam iman, Tuhan pasti menolongmu. Amin. Bapak, Ibu, mari kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk sama-sama mendengarkan dan merefleksikan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan pada hari ini. Bantu kami ya Tuhan agar selalu setia kepadamu, selalu yakin dengan iman kami, dan yakin dengan apapun yang kami doakan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu menjumpai kami dalam kehidupan kami masing-masing, mengajarkan kami untuk terus setia dalam iman kami ya Tuhan. Mungkin ada yang dalam pergumulan masing-masing dari kami, kuatkan kami ya Tuhan, berikan kami ketenangan dalam menjalani setiap kehidupan kami. Inilah doa kami kepadamu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.